Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami di sistem ground station, optical wireless communication, system in Leo constellation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nimadia Astarani Utami. Latar belakang dari pengerjaan tugas besar kelompok kami yaitu berdasarkan komunikasi free space optik, di mana FSO memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi satelit. Sistem komunikasi nirkabel atau tanpa kabel optik antar satelit di masa depan akan menjadi salah satu aplikasi penting dalam menghubungkan satu satelit dengan satelit lainnya dalam orbit yang sama maupun orbit yang berbeda. Dasar teori dari pengerjaan tugas besar kami yaitu Low Earth Orbit atau LEO satelit. LEO satelit digunakan untuk cakupan global, di mana satelit yang diluncurkan keluar angkasa adalah satelit yang memiliki suatu misi atau sedang menjalankan misi yang dapat membantu para ilmuwan di dunia ini ataupun komunikasi yang berada di bumi. Kemudian tinggi orbit bervariasi dari 160 hingga 2000 km. Periode rotasi LEO satelit yaitu 90 derajat. Kemudian terdapat Earth Station. Earth sesuai namanya, Earth Station terletak di bumi yaitu sebagai stasiun bumi. Berfungsi sebagai stasiun terminal, mengubah sinyal baseband dan suara menjadi frekuensi radio maupun sebaliknya. Kemudian Earth Station berfungsi sebagai control response kondisi satelit berdasarkan data yang diambil, yaitu satelit mengirimkan data yang didapatkan dari luar angkasa kemudian dikirimkan ke stasiun bumi untuk diolah, maupun sebaliknya. Kemudian terdapat Free Space Optic. Free Space Optic merupakan sebuah teknologi komunikasi optik yang menggunakan propagasi cahaya dalam ruang bebas secara nirkabel untuk mengirimkan data telekomunikasi. Kelebihan Free Space Optic ini memiliki bandwidth yang sangat tinggi. Kemudian hemat biaya dan kebutuhan energi yang digunakan cukup rendah. Kemudian teknologi FSO pada jaringan terestrial memanfaatkan media atmosfer yang sangat rentan terhadap kondisi cuaca sebagai media propagasi informasi sinyal optik. Sehingga FSO sendiri sangat rentan terhadap interferensi maupun noise yang terjadi karena cuaca di sekitarnya. Kemudian dilanjutkan oleh Dwi Wulansari. Di sini merupakan perancangan dan simulasi pada tugas besar ini. Yang pertama, perancangan menggunakan software OptiSystem dengan daya pancaran sebesar 1 GB per sekon pada komponen generator. Yang kedua, frekuensi yang digunakan pada komponen CW laser sebesar 1550 nanometer dengan power 25 dBm. Pada komponen OWC channel memiliki frekuensi sebesar 1550 nanometer dengan range atau jarak 10.000 km dengan nilai gain sebesar 5 dB dan tingkat responsivity-nya sebesar 5. Yang terakhir yaitu pada perancangan ini menggunakan rangkaian filter low pass filter dengan frekuensi cutoff sebesar 0,75. Selanjutnya hasil simulasi akan dijelaskan oleh teman saya Ronaldo. Pada di gambar di samping didapatkan dari eye diagram berupa nilai Bayer dan key factor. Nilai Bayer atau bit error rate yang didapatkan adalah 1 kali 10 pangkat min 53, dianggap telah memenuhi spesifikasi karena nilai Bayer lebih kecil lebih kecil dari 1 kali 10 pangkat min 9. Nilai key factor sebesar 15,3041 dianggap telah memenuhi spesifikasi karena key factor lebih besar dari 6. Selanjutnya kesimpulan pada perancangan ini dapat ditarik kesimpulan ya perancangan ini telah memenuhi spesifikasi awal dari nilai Bayer dan nilai key factor. Yang kedua, besarnya jarak jangkauan dan daya pancaran dari generator
yang digunakan pada simulasi dapat mempengaruhi nilai Baire dan key factor. Kemudian yang ketiga, komponen pada rancangan OptiSystem juga dapat mempengaruhi hasil simulasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.